Acara keempat yakni welcoming speech dari Sekretaris Jenderal SUMU yakni Bapak Gufron Mustaqim. Kepada Bapak Gufron Mustaqim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haidar Nasir yang karena baru tidak enak badan pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sayuti selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Mensesneknya Muhammadiyah lah ini Pak Sayuti ini. Lalu Uda Tony Firmansyah Ketua LP UMKM yang insya Allah sebentar lagi masuk ke top 100 richest Indonesian insya Allah Uda Tony ya. Karena perusahaannya insya Allah sebentar lagi akan TBK dan nanti insya Allah bisa meroket. Yang kami hormati Ketua Umum AMM Kantor Pemuda Muhammadiyah ada Bang Zulfikar Tawala, Ketua Pemuda Muhammadiyah yang insya Allah nanti dilantik sebagai wamen insya Allah. Lalu juga ada Mas Rian yang diwakili oleh Mas Firdaus, ada Mas Riandi, Mbak Arianti dari IMM, IPM, NA yang mungkin nanti entah itu jadi komisaris, entah itu jadi komisioner ya nanti tunggu saja. Komisariat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini hampir 200 pengusaha Serikat Usaha Muhammadiyah dari penjuru Indonesia hadir pada pagi hari ini. Kalau tidak di Bendung itu bisa sampai 300-400 orang. Tapi karena SM Tower ini kapasitasnya hanya 200 orang, makanya kita mencukupkan 200 orang dulu. Insya Allah semoga SM Tower bisa berkembang, nanti auditoriumnya bisa ada 1000 kapasitas dan nanti kita kopdar bisa lebih banyak insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Next. Nah, setelah saya lulus dari kuliah, Bapak Ibu sekalian, itu saya di training atau berkarir sebagai business analyst. Lalu berkarir atau berwirausaha yang tidak jauh dari dunia investasi, sehingga kurang lebih saya tahulah cara hitung-hitungan gitu. Berdasarkan data publik yang saya dapatkan dari CNBC, itu aset Muhammadiyah atau net tangible asset Muhammadiyah itu saat ini 400 triliun rupiah, yang kalau didolarkan adalah USD 27 billion. Berdasarkan data yang saya miliki dari LQ45 atau perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia yang masuk di bursa saham, rasio antara market cap dengan net tangible asset itu variannya cukup banyak, mulai dari 1 sampai 60. Nah, ini untuk mengestimasikan nilai Muhammadiyah apabila asumsinya Muhammadiyah ini divaluasi seperti perusahaan. Saya ngambil yang konservatif aja karena variannya tadi banyak ya, dari 1 sampai 60 multipliernya saya hanya ambil 10 kali multiplier. Dengan 10 kali multiplier net tangible asset Muhammadiyah yang sebanyak 27 billion USD tersebut itu akan berakhir dengan hitungan market cap Muhammadiyah senilai 270 billion US dollar. Ini menjadikan Muhammadiyah sebagai grassroots non-profit salah satu yang terbesar di dunia. Ini saya bandingkan dengan data-data perusahaan yang masuk di LQ45 atau indeks liquid 45 yang terdiri dari perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia yang ini ya, yang bonafit. Market cap Muhammadiyah ini itu
adalah hasil kombinasi dari 12 perusahaan terbesar di Indonesia, dari BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, BNI, Unilever, Indofood, Alfamart, Caron Pokpan, United Tractor, terus kemudian BSI Syariah. Itu dijadikan satu, itu baru senilai Muhammadiyah. Ketika market cap atau valuasi perusahaan-perusahaan ke-12 perusahaan terbesar tersebut digabung jadi satu, itu baru ekuivalen ke market cap yang dimiliki Muhammadiyah senilai USD 270 billion tersebut. Artinya kalau kita kita sering kenal istilah 9 naga. Naga terbesarnya itu ada di sini. Naga terbesarnya ada di sini dan kantornya di samping. Yang sangat sederhana itu ya Pak Sayuti. Jadi kalau ada istilah 9 naga yang menguasai ekonomi Indonesia, naga terbesarnya itu adalah di sini. Karena baru gabungan perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia tersebut, 12 gabungan perusahaan-perusahaan terbesar, itu baru bisa menyamai market cap Muhammadiyah. Pak Sayuti, ini saya belum menghitung intangible asetnya Muhammadiyah. Kalau saya dapat bisa mengakses data balance sheet Muhammadiyah, saya akan bisa menghitung lebih akurat. Tapi dengan data publik yang saya miliki, ini insya Allah akurat, karena perhitungannya konservatif. Nah ini kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sekarang coba kita bandingkan dengan perusahaan multinasional. Muhammadiyah itu lebih kaya dari Chevron, dari Nestle, dari Toyota, yang jadi mobil dinasnya Pak Haidar, dari Shell, dari Alibaba, dari McDonald, perusahaan-perusahaan yang kita kenal, yang mereka hadir di ratusan negara atau puluhan negara. Itu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 dengan penuh keikhlasan dan cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam usia lebih dari 100 tahun lebih ini, kalau dibandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan global tersebut, itu ternyata masih besar, masih unggul Muhammadiyah gitu. Saya sengaja menyampaikan ini karena agar kita ini bersyukur sekaligus percaya diri. Jangan sampai kita kader-kader Muhammadiyah, pengusaha-pengusaha Muhammadiyah mengidap yang namanya inferiority complex gitu. Jadi kita memiliki mental inferior, nggak percaya diri. Karena mental nggak percaya diri itulah yang akan menghambat kemajuan kita. Merasa selalu jadi korban, selalu terzolimi, selalu terdiskriminasi dalam berbagai macam hal, itu adalah inferiority complex yang harus kita hilangkan. Karena Muhammadiyah yang kita miliki bersama ini, itu kalau diukur dengan ukuran monetary, itu adalah ya naga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, nah ini, kalau tadi di rankingnya dengan perusahaan, ini sekarang saya merankingkannya dengan orang terkaya di dunia. Ini berdasarkan majalah Forbes, orang terkaya di dunia saat ini adalah Elon Musk. Lihat kekayaannya berapa? 260 billion USD. Kaya mana Muhammadiyah sama Elon Musk? Kaya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini kalau dinilai dengan monetary, itu lebih kaya daripada orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk. Jadi kalau Pak Haidar Nasir itu, atau ketua-ketua umum Muhammadiyah sebelumnya, itu dalam tanda kutip, itu duduk di jajaran-jajaran pengusaha global, ya beliau masuk yang top-top ini. Itulah Muhammadiyah yang kita miliki ini. Muhammadiyah yang kita besarkan. Oleh karena itu teman-teman, dari hitungan ini yang insya Allah akurat,
kita harus semakin percaya diri bahwa Muhammadiyah ini levelnya tidak lagi hanya berkarya di level Indonesia, tapi harus berkarya di level global gitu. Karena sejauh saya riset, belum ada grassroots non-profit yang memiliki kekayaan jauh lebih besar dari Muhammadiyah gitu. Ya. Makanya nanti mungkin titip pesan Pak Sayuti sama Pak Haidar Nasir. Kalau nanti sudah tidak lagi jadi ketua umum Muhammadiyah, itu seharusnya nanti jadi sekretaris jenderal organisasi kerjasama Islam, OKI gitu. Memimpin negara-negara Islam di dunia gitu kan. Memimpin masyarakat Islam. Karena Muhammadiyah ini sudah terbukti oleh sejarah dan siap mengambil tanggung jawab yang lebih besar insya Allah. Dan tentu kebesaran Muhammadiyah ini didukung oleh akar rumput, oleh grassroots. Ada yang guru, ada yang karyawan, tapi kontribusi secara finansial yang besar adalah dari teman-teman semua para pengusaha-pengusaha Muhammadiyah di akar rumput yang menjadikan Muhammadiyah bisa sebesar ini. Oleh karena itu, Serikat Usaha Muhammadiyah lahir 1 tahun lalu di bawah koordinasi LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita lahir dengan visi yang spesifik, measurable, dan insya Allah realistik. Kita ingin melihat tahun 2045 dari jajaran 100 orang terkaya di Indonesia itu 30%-nya anggota SUMU. Ini adalah visi yang besar yang tidak kelihatan tidak mungkin. Tetapi saya meneladani Rasulullah SAW ketika tahun 5 Hijriah ada perang Khandaq. Di tengah-tengah persiapan perang Khandaq melawan pasukan koalisi Quraisy dan Yahudi-Yahudi yang berkhianat, beliau menyampaikan bahwa suatu hari nanti latuh tahunnal Konstantiniyah walini'mal amiruha walini'mal jaisu dzalikal jais. Pada perang Khandaq 5 Hijriah beliau menyampaikan kepada umat Islam, kaum mukminin yang hadir ketika itu, bahwa insya Allah umat Islam nanti akan bisa membebaskan Istanbul, Konstantinopel, yang merupakan ibu kota dari Bizantium, superpower ketika itu. Rasulullah membangun sebuah visi yang sangat percaya diri yang ternyata terrealisasi 800 tahun kemudian gitu. Nah, kalau saya berkaca secara pribadi, 20 tahun lalu itu saya kelas 1 di Madrasah Tsanawiyah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Umur 13 tahun, 20 tahun lalu. Waktu itu ketika libur dari Muallimin, saya jualan layang-layang di tetangga gitu. Mungkin laku 10 pieces, 20 pieces gitu ya, latihan wirausaha. Tapi alhamdulillah 20 tahun kemudian, selama sekitar 10 tahun terakhir kami membesarkan perusahaan teknologi yang kalau dinilai total investasi yang kami dapatkan itu lebih dari 2,1 triliun rupiah. Ya. 20 tahun lalu jualan layang-layang, modal 2.000 rupiah. Tapi alhamdulillah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya saat ini bisa berada di posisi yang lain. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin visi 2045 SUMU ini kelihatan tidak mungkin. Tetapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita sempurnakan ikhtiar kita lengkapi ikhtiar tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita cita-citakan nanti insyaallah akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Nah, berikut data-data tentang Sumu saat ini. Ini umurnya baru 1 tahun ya Bapak Ibu sekalian, karena baru diresmikan tahun lalu oleh Buya Anwar di PP Gedung Dakwah. Jumlah potensi anggota yang ini kami rekap dari WhatsApp group yang tersebar di berbagai macam daerah itu, total anggotanya potensinya hampir 30.000. Namun anggota yang sudah kami verifikasi itu berarti harus laporan tentang usahanya apa, bidangnya apa, omsetnya berapa, jumlah karyawannya berapa, itu saat ini sekitar 1.200. Nah, kita nanti akan soft launching aplikasi platform sehingga nanti kita akan mempercepat pendataan ini. Dari 1.200 anggota terverifikasi, insya Allah tahun 2027 udah sesuai KPI yang diberikan oleh UDA kepada saya, itu bisa terwujud. Dan dari anggota yang sudah terverifikasi itu bisa menghasilkan estimasi omset atau pendapatan per tahun sekitar 3,4 triliun rupiah dan lapangan pekerjaan yang dibuka sekitar 5.800 lapangan pekerjaan yang dibuka. Ya, itu adalah data terkini terkait dengan Sumu. Insya Allah akan berkembang Sumu ini menjadi salah satu himpunan pengusaha yang inklusif dan terbesar di Indonesia dalam waktu dekat. Amin. Ya. Untuk merealisasikan program-program tersebut, kita ada Sumu Pro yang nanti kita akan soft launching. Lalu Sumu Katalis, intinya adalah kita akan membantu anggota dan anggota lain itu saling bekerja sama agar bisnisnya semakin berkembang. Terus kemudian ada Sumu Venture Builder, kita mengkurasi bisnis yang kelihatan oke, yang bisa di scale up menjadi semakin besar. Contohnya nanti Zendo saya akan sampaikan. Lalu kemudian ada Sumu Connect. Intinya Sumu bisa silaturahmi dengan pengusaha-pengusaha senior yang sudah jauh lebih besar dari kita gitu. Kita bisa bertukar pikiran dengan mereka. Lalu yang kelima adalah Sumu Exclusive Club. Ini adalah kumpulan anggota-anggota Sumu tapi yang usahanya sudah sizable dan bisa kita olah-olah, bisa kita package sehingga nanti bisa semoga tahun 2045 ya masuk sebagai top 100 richest Indonesian. Nah, ini adalah portofolio program kita yang sedang berjalan. Yang pertama adalah Sumu Pro. Ini adalah aplikasi platform untuk anggota. Jadi anggota bisa saling connect satu sama lain di platform tersebut. Lalu kemudian bisa janjian untuk mentoring, janjian untuk bertukar pikiran. Dan di situ ada banyak sekali fitur yang akan mendukung agar kita semua sebagai anggota Sumu bisa terinformasikan terhadap berbagai macam informasi bisnis yang menarik. Lalu ada Zendo. Zendo ini Pak Sayuti didirikan oleh Mbak Lutfi, guru TK Aba dari Tulungagung yang sudah mengabdi 5 tahun. Gajinya Rp300.000 per bulan. Lalu kemudian mendirikan Zendo tahun 2016. 8 tahun berkembang di Tulungagung hingga memiliki 80 driver. Lalu Sumu, karena kita punya Sumu Venture Builder, akhirnya alhamdulillah dalam waktu 1-2 bulan ke depan Zendo akan hadir di 70 kota kabupaten di Indonesia. Dibantu oleh jaringan Serikat Usaha Muhammadiyah. Itu adalah salah satu contoh konkret Sumu Venture Builder. Bahwa kita membesarkan bisnis anggota yang kita pilih, kita kurasi, dibantu dengan pengusaha-pengusaha lain. Karena Sumu ini kepanjangannya tidak hanya Serikat Usaha Muhammadiyah, tapi adalah semua untung. Jadi pokoknya asalkan semua untung, nah itu insya Allah bisa jadi program Sumu. Gitu. Lalu yang terakhir adalah Jaga Laba. Insya Allah ini akan jadi marketplace yang revolusioner. Ini marketplace ini itu saya sudah menyampaikan ke Pak Zainuddin untuk diproses agar di-PT-kan 100% atas nama Muhammadiyah. Jaga Laba ini
itu keunggulannya dibandingkan dengan marketplace hijau atau kuning atau hitam adalah biaya layanannya. Kalau yang lain itu udah di atas 8%, dijaga laba hanya 4% saja. Ya. Sehingga lebih berpihak kepada UMKM. Dan insya Allah lebih murah untuk pelanggan gitu. Nah, tapi semua sellernya wajib dari pengusaha Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, insya Allah ini kita juga akan pre-launch nanti oleh Uda Tony selaku Ketua LP UMKM. Nah, demikian sambutan yang bisa saya berikan. Ini hanya perjalanan awal dari 100 atau 1000 langkah ke depan. Mohon doanya semuanya, mohon dukungan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gufron Mustaqim. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Bapak Tony Firmansyah. Kepada Bapak Tony Firmansyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Haidar Nasir, didampingi dan diwakilkan sama Mas Sayuti, sekretaris dari PP Muhammadiyah yang hadir bersama kita hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah